Falcon Rising mengisahkan tentang bekas tentara bernama John, membongkar kelicikan polis jahat bersama Yakuza. Film ini dilakonkan oleh Michael Jai White, diarahkan oleh Ernie Barbaras dan ditayang pada 2014. Di permulaan film, kita dilihatkan bekas tentara bernama John, sedang berdukacita untuk rakan-rakannya yang mati dalam peperangan. Dengan rasa bersalah John berniat membunuh diri. Singkat cerita, ketika John sedang berbelanja, dua perompak memasuki kedai. Perompak itu mengacukan senjatanya, tanpa rasa takut John malah menyuruhnya menembak. Karena tidak berani, John memukul dua perompak itu sehingga pengsan. Malam harinya John sangat mabuk. Dia mengingat kembali semasa peperangan sehingga melihat semua rakannya yang tewas. Keesokannya John terbangun karena adiknya bernama Cindy datang. John meminta maaf karena tidak menjemputnya. Well, if you hadn't forgotten, Setelah itu mereka makan di sebuah restoran. my life's in this book. Are you taking your medicine? Mints. Ketika di rumah Cindy melihat John yang sedang tidur. Karena tidak ingin mengganggu dia bergerak ke Brasil tanpa mengejutnya. Berpindah ke sebuah kota di Brasil bernama Pavales. Kelihatan dua polis bernama Katerina dan Pulo. Dia diberitahu seorang kanak-kanak yang melihat badan Cindy di kawasan berbatu. Sedangkan di bangunan konsultan, Manny menerima tetamu yaitu detektif Tiago dan rakannya Carlo. Tiago memberitahu tentang Cindy yang cedera parah di Pavales. Malam harinya, ketika John sedang memberi ikan makan, Manny menghubunginya dan memberitahu tentang Cindy. Malam itu juga John bergerak ke Brasil, berpindah ke Pavales. Orang ramai sedang bersukaria dengan budaya mereka. Tiba-tiba Tiago dan beberapa anak buahnya datang. Dia menangkap seorang penjual senjata di sana. Orang Pavales bersiap dengan senjatanya, namun Tiago membuat perjanjian pertarungan. Jika dia kalah, dia akan pergi dari sini. Pemimpin mereka bersetuju dan mereka bertarung. Ih, cara, vem aqui. Carlo berjaya mengalahkan orang Pavales. Kini mereka bebas datang bila-bila masa tanpa ancaman. Berpindah ke John, ketika sampai dia bertemu Manny. Mereka terus pergi ke hospital melihat Cindy. Ketika di hospital kelihatan raut wajah John yang sedih melihat adiknya cedera. Saat Tiago datang, Manny memperkenalkan kepada John, kemudian John dan Tiago pergi ke tempat Cindy ditemui. Saat sampai ke Pavales, Tiago menyerahkan kepada Katerina untuk melihat tempat kejadian. Ketika mendengar bunyi tembakan, John segera mengambil senjata Katerina dan berwaspada. John trauma karena kejadian itu pernah terjadi dan membunuh rakan-rakannya ketika perang. Lanjut Katerina membawa John melihat tempat kejadian. Di sini John melihat jual beli dada secara langsung, namun polis tidak bertindak. Katerina mengatakan tempat ini tidak dipeduli oleh pemerintah, sehingga para pengedar dadah yang mengurus tempat ini, dengan balasan warga di sini melindungi pengedar tersebut. Kemudian John pergi ke hospital. Dia melihat seorang juru rawat sedang menyuntik sesuatu. Beberapa saat kemudian, Cindy mengalami kekejangan. John memanggil nurse dan mengatakan ada seorang juru rawat yang menyuntik sesuatu. Has she been like this? Put disconnect with this. Razapam, go. Malam harinya, Manny dan Tiago memberitahu yang tiada perawat Asia di hospital ini. John meminta Tiago menghantar seseorang menjaga adiknya, agar perkara sama tidak berulang.
Keesokannya di Pevales, John melihat seorang penjual dada bernama Kuka memakai rantai adiknya. John bertanya kepadanya. Namun karena masalah bahasa, mereka saling tidak memahami. Di sini John menghajar Kuka dan rakan-rakannya. Kemudian Katerina datang, dan Kuka menjelaskan yang Cindy memberi rantai itu kepadanya. Kuka menunjukkan gambar adiknya yang hilang bersama Cindy. Kemudian Kuka membawanya ke rumah dan memberikan buku Cindy yang ditemuinya. Practically her whole life was in this thing. Thank you. Semasa berjalan, John bertanya tentang adik Kuka. Katerina memberitahu, ketika pelacur menghilang hanya 2 tempat yang akan ditemui, di laut atau di pembuangan sampah. Saat mereka pergi, terlihat wanita Asia menelepon seseorang, berpindah ke Tiago dan Carlo. Dia melihat sebuah kereta mencari pelacur. Carlo terus memukul orang tersebut. Pra você. Kembali ke John, ketika berada di bar, dia menemukan petunjuk seperti nomor telepon pada buku Cindy. Dia terus menghubungi nomor tersebut. John memberitahu Bruno untuk bertemu berbincang tentang Cindy. Keesokannya ketika bertemu, Bruno menceritakan ketika pelacur menghilang. Bruno mengatakan Cindy tidak percaya pelacur yang hilang itu mati. Cindy ingin menyiasatnya sendiri dan meminta bantuan Bruno untuk mengambil gambar setiap orang yang ditemui Cindy. Di sini John meminta salinan gambar Cindy, namun Bruno tidak memberinya karena privasi. Setelah itu John memeluk Bruno dan berterima kasih. Saat Bruno pergi, ternyata John mengambil pendrive di poket Bruno. Ketika Bruno memasuki kereta, Bruno keretanya tewas meletup meledak dan Bruno bersama tewas. mobilnya. Di sana, John John melihat wanita yang menyuntikkan sesuatu ke Cindy. Wanita bernama Tomoe itu langsung lari, dan John juga langsung mengejarnya. Kemudian, sebuah mobil berisi 4 orang menembaki John. Kemudian John dan Manny memeriksa pendrive milik Bruno. Dia menemukan sebuah bar untuk menemui seseorang bernama Lima. John langsung pergi ke bar itu. Apabila sampai, dia menemui Lima. Di dalam tandas, John bertanya tentang adiknya Cindy. Lima mengatakan yang dia tidak mengingatinya. Di sini John terus memukul Lima di tandas. Hingga akhirnya Lima mengatakannya. Anak buah kliennya mengikuti Cindy kemana saja dia pergi, dan Lima memberitahu alamat di mana kliennya berada. Berpindah ke Tiago, dia bersiap bersama anak buahnya untuk menangkap pengedar dadah di Pevales. Go, 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 go! A nós pertence só Deus e ele para nós é. Setelah memasuki kawasan Pevales, mereka berperang dengan orang-orang di sana. Manakala John dan Manny menuju hacienda untuk menemui klien Lima. Setelah memasuki tempat tersebut, semua mata melihat kepadanya. Kemudian penjaga memberitahu Tomu yang John berada di sini. Setelah itu salah satu penjaga memanggil John. Ketika penjaga ingin membunuhnya, John langsung mengalahkannya. Lanjut, John melihat adik Kuka Maria sedang dikurung oleh penjaga di kawasan tersebut. Kembali ke Pevales, seorang polis melihat 2 orang sedang membawa 2 kanak-kanak di sana. Dia langsung memberitahu Tiago melalui radio. Tiago dan Carlo segera datang. Namun dia membunuh anak buahnya sendiri. Karena orang yang membawa kanak-kanak itu anak buah Harimoto, seorang yakuza, rakan bisnis penyeludupan Tiago. Berpindah ke hacienda, penjaga melihat ada penjaga lain yang pengsan.
Semua penjaga langsung bergerak mencari John, sedangkan Harimoto menghubungi Tiago dan mengatakan orang Amerika menyerang tempatnya. Tiago dan Carlo terus pergi ke sana untuk menghentikan John. Di sini Harimoto membunuh 5 karena menghilangkan bagasi yang mengandungi maklumat penyeludupan. Kembali ke John, beberapa penjaga mengepungnya. John dengan mudah mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Tiago, Carlo dan Katerina datang. John terus membawa mereka melihat adik Kuka Maria yang dikurung. Namun Maria dan yang lain sudah tiada di sana. Kemudian John menunjukkan dokumen penyeludupan anak-anak tersebut. Di sini Tiago meminta semua dokumen itu karena dia yang akan mengurusnya. Kemudian ketika dalam kereta, John terfikir macam mana Tiago tahu yang dokumen itu milik 5. Kemudian John meminta Katerina memastikan adiknya selamat di hospital, sedangkan John sendiri pergi mengikuti Tiago. Berpindah ke Tomu, ketika hendak membunuh Cindy, Katerina datang, dia langsung menembak Tomu sehingga tewas. I forgot. Kembali ke Tiago dan Carlo, mereka sampai di pelabuhan. Sedangkan John bersembunyi di bonet kereta Tiago. Di sana dia melihat Tiago memberi bek itu kepada Harimoto. John terus menghubungi Manny dan memintanya menghantar orang ke pelabuhan karena Tiago telah berkhianat. Ketika Harimoto dan yang lain sedang berjalan, tiba-tiba kedengaran bunyi tembakan. Harimoto langsung menyadari kalau John yang datang. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh John. Sedangkan Tiago dan Carlo, mereka juga mencari John. Kembali ke John. Dia membunuh satu persatu anak buah Harimoto dengan menyergap mereka. Apabila John bertemu dengan Tiago dan Carlo, mereka terus bertarung. Tiba-tiba Harimoto datang. Kini John berseorangan melawan mereka bertiga. Setelah John mengalahkan Tiago dan Carlo, John berlawan satu sama satu dengan Harimoto. Kemudian, Tiago memberi kunci rekod orang-orang yang telah dibunuh Harimoto. Dari belakang, Harimoto ingin membunuhnya, namun Joe menembaknya dahulu. Kemudian John memberi senjata kepada Tiago untuk menembak diri sendiri. Setelah polis sampai, John membawa semua kanak-kanak yang ingin diseludup. Singkat cerita, ketika berada di hospital, Cindy sudah sadar, namun dokter mengatakan, ini akan mengambil masa untuk sembuh karena trauma pada bagian kepalanya sangat parah. Kemudian John dan Manny bertemu di sebuah tempat di tepi pantai. Di sini Manny menawarkan pekerjaan sebagai agen khas pemerintah. Awalnya John menolak, setelah Manny memberitahu jika dia terima, semua kos rawatan adiknya akan ditanggung pemerintah. Mendengar itu, John langsung menerima tawaran Manny, kemudian, film pun berakhir. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang masih setia menonton video editan yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru di-upload di channel ini. Setia bersama saya, jumpa lagi di video seterusnya.